Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Maurits di acara analisa harian kita pada hari ini, hari Selasa, tanggal 14 Maret tahun 2023. Rekan trader, hari ini saya sedikit gimana gitu ya, menggunakan dasi segala ya. Keren saya ya. Biar semakin keren, biar analisanya juga semakin keren juga rekan trader semuanya. Oke rekan trader semuanya. Seperti biasa rekan trader, kita akan memasuki analisa harian kita pada hari ini. Dan pada hari ini, besok sampai hari Jumat adalah hari-hari yang sangat menentukan. Kita tahu bahwa di Amerika sekarang terjadi krisis yang sangat luar biasa semenjak runtuhnya bank FSB ya, Silicon Valley Bank ya, yang mengakibatkan Bitcoin bisa sampai turun, setelah itu Bitcoin menambah naik lagi. Kenapa Bitcoin naik? Karena ya dengan runtuhnya bank tersebut membuat gonjang-ganjing terhadap perekonomian yang terjadi. Bayangkan sampai kemarin aja Presiden Amerika ya, Joe Biden sampai mengeluarkan sebuah statement untuk memberikan ketenangan terhadap pergerakan perekonomian yang terjadi di Amerika. Oke rekan trader, kita akan masuk. Pada kesempatan kali ini tema yang saya angkat masih tetap ada hubungannya dengan pasar yang terjadi. Karena hari ini rekan trader tepatnya ya nanti pada pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat rekan trader, nanti akan ada laporan inflasi Amerika IHK ya. Sahabat saya pindahin dulu di sini. Nah ini nanti rekan trader semuanya pada pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat ada laporan IHK ya, indeks harga konsumen atau CPI lah bahasa Inggrisnya ya. Ini akan ada. Nah, dari laporan ini akan menentukan nilai inflasi yang terjadi pada Amerika ya. Nah, ini yang bisa kita lihat rekan trader semuanya. Bagaimanakah pengaruhnya terhadap pasar rekan trader? Nah, ini pada prinsipnya gini rekan trader, pengaruhnya itu sangat luar biasa karena kalau kita lihat rekan trader, apabila nanti nilai IHK ini lebih kuat ya dari sebelumnya ya, dari ini apa ceritanya ini, sabar. Nah ini dia ya, 0,4 misalnya ya. Nah apabila nilainya lebih kuat, ini akan menyebabkan sebuah malapetaka ya buat kesuraman ekonomi Amerika. Ya artinya kan kalau inflasinya lebih tinggi ya pasti kesuraman lah ya. Nah oleh karena itu di samping malapetaka kesuraman itu bisa juga merupakan tanda-tanda yang baik buat aset-aset yang lain. Iyalah sudah barang tentu rekan trader, karena kalau seumpamanya sebuah malapetaka terhadap dolar ya pasti buat aset yang lain merupakan suatu berkah ya. Nah oleh karena itu rekan trader, dari nilai IHK ini, indeks harga konsumen ini, kita akan bisa mengetahui bagaimana pergerakan dolar ke depan. Untuk sekarang kalau kita lihat rekan trader, dolar sekarang memang pada prinsipnya tendensinya dia mengalami kenaikan ya, bullish. Tapi kita tidak tahu nanti setelah itu dikeluarkan. Begitupun juga dalam gold ya. Untuk gold kita bisa lihat bahwa pergerakan gold pada hari ini memang pada prinsipnya dia mengalami pelemahan ya. Tapi rekan trader ya, ada tapinya. Tapi rekan trader, kalau kita lihat pelemahan yang terjadi hari ini ya, itu merupakan imbas karena pasar benar-benar lagi melihat apa yang sedang terjadi ya. Apa yang sedang terjadi. Dan kalau kita lihatlah rekan trader semua, semenjak jatuhnya Silicon Valley Bank dan spekulasi mengenai buruknya sistem keuangan Amerika, inilah yang akan mendorong para pelaku pasar untuk meninjau kembali kenaikan tingkat suku bunga. Kita tahu bahwa di pertemuan sebelumnya, di saat Gubernur Sentral Bank Amerika Jerome Powell menyatakan bahwa hawkish benar-benar cenderung untuk dilakukan pada perekonomian Amerika. Tapi statement itu dia berbanding terbalik dan dihajar sama NFP, non-farm payroll. Nah, plus setelah kejatuhan Bank Silicon Valley,
Ini membuat tanda tanya yang besar. Apakah kenaikan tingkat suku bunga ini masih dibutuhkan dalam perekonomian Amerika? Nah, ini dia. Apakah ya? Nah, karena akhirnya gini rekan trader, akhirnya pasar itu benar-benar wait and see apa yang sedang terjadi dan apa yang akan terjadi. Pasar melihat dan wait and see tentang keadaan yang sedang terjadi. Oleh karena itu rekan trader semuanya, ya, kita harus melihat benar-benar karena untuk hari ini, besok ada data lagi, hari Kamis ada data lagi, dan hari Jumat ada data lagi. Apalagi nanti hari Jumat ada statement yang akan dilakukan oleh Gubernur Sentral Bank Eropa. Nah, ini yang benar-benar harus kita waspadai. Ini yang benar-benar rekan trader harus waspadai, dan rekan trader harus lihat bagaimana pergerakan secara fundamentalnya. Nanti masalah teknikal ya rekan trader tinggal disesuaikan aja dengan apa yang sedang terjadi. Pada prinsipnya secara global besar, rekan trader bisa tahu bahwa sebenarnya yang terjadi dalam perekonomian dunia nih seperti kayak gini nih. Pasar lagi seperti kayak gini nih. Nah, untuk mengakalin tersebut kita harus lakukan apa secara teknikal. Nah, itu yang harus dilihat oleh rekan trader. Dalam kasus ini rekan trader bisa lihat bahwa kejatuhan dari Silicon Valley Bank ini ya merupakan sebuah tanda-tanda yang sangat luar biasa terhadap perekonomian Amerika. Apakah perekonomian Amerika akan semakin suram lagi? Nah, ini adalah PR yang sangat besar yang akan dilakukan oleh The Fed. Oleh karena itu, kita akan melihat hasil data inflasi pada hari ini. Apakah hasil data inflasi pada hari ini bisa memberikan sebuah masukan terhadap kenaikan tingkat suku bunga yang akan dikeluarkan dalam rapat FOMC tanggal 22 Maret nanti? Nah, apakah dia masih 25 BP? Atau dia akan menjadi 50 BP. Nah, ini yang harus dilihat oleh rekan trader semuanya. Oleh karena itu rekan trader, apa yang terjadi saat ini adalah ya merupakan suatu bagian dari apa yang akan dilakukan pada pertemuan FOMC nanti. Oleh karena itu rekan trader, tetap rekan trader melihat terus, pantau terus apa yang terjadi ya. Analisa terus dan terus beranalisa. Oke rekan trader semuanya, demikianlah laporan tema kita pada hari ini tentang market menunggu data IHK Amerika Serikat. Saya berharap semoga apa yang saya berikan ini memberikan masukan terhadap trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Saatnya kita akan coba masuk ke analisa teknikal. Rekan trader semuanya, kita masuk dari analisa teknikal seperti biasa dari indeks dolar Amerika. Bagaimanakah pergerakan dari indeks dolar Amerika saat ini rekan trader semuanya? Untuk pergerakan indeks dolar Amerika sudah sangat jelas, saya kasih sedikit masukan buat rekan trader bahwa hari ini indeks dolar Amerika memiliki kecenderungan bullish yang sangat luar biasa setelah 3 hari berturut-turut, hari Senin, hari Selasa sampai hari Jumat. Dia terjatuh, benar-benar terjatuh sampai sekarang berada di posisi 102 ya. Kita akan lihat seberapa besarkah kenaikan yang akan terjadi pada hari ini. Dan kalau kita lihat dengan tendensi bullish yang terjadi, kita bisa lihat di sini bahwa dia benar-benar pasar nih masih wait and see rekan trader. Rekan trader lihat beberapa jam telah berlalu ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 jam yang lalu dia nih masih benar-benar wait and see. Walaupun tendensi kenaikannya ini masih bisa, tapi dia masih wait and see. Dan kita akan lihat hasilnya. Apakah hari ini dia bisa naik sampai di level, misalnya level sini 103.707, atau tidak tertutup kemungkinan dia bisa naik sampai di level yang lebih tinggi lagi di seputaran 104.003 atau 104 ya rekan trader ya. Nah, ini yang harap dilihat oleh rekan trader semuanya ya. Ini yang harap dilihat oleh rekan trader semuanya. Tapi rekan trader, tetap kita berpandangan juga bahwa tidak tertutup kemungkinan bahwa pasangan dari indeks dolar Amerika ini mengalami pelemahan rekan trader, dan sudah barang tentu pelemahan itu akan bisa terjadi sampai di level yang paling rendah di seputaran 103.059. Oleh karena itu saya main aman aja bahwa pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika saat ini dia akan bergerak dari 103.059 sampai 103.707 ya. Oke rekan trader, bagaimanakah Euro USD? Kita akan lihat pergerakan dari Euro USD rekan trader semuanya. Oke.
Untuk Euro USD, rekan trader bisa lihat dengan jelas ini bahwa pergerakan dari Euro USD pada hari ini memiliki kecenderungan yang sangat kuat untuk bearish. Dia telah melewati rentang harian yang telah saya lakukan pada pagi hari dan kita akan melihat seberapa besar bearish yang akan terjadi. Oke, kalau kita lihat di sini bearish rekan trader ya, dia udah melewati 1.06958. Kalau saya lihat di sini bearish ini masih bisa saja terjadi. Dan dia akan mencoba turun sampai level yang paling maksimal itu di seputaran 1.06746. Dia akan mencoba turun sampai daerah situ rekan trader ya. Dan saya tidak mau bilang bahwa sampai selevel gimana dia penurunan. Tapi kalau dia turun lebih dahsyat lagi ya pasti yang paling terakhir itu di seputaran 1.06636 ya. Tapi harap diperhatikan rekan trader. Tidak tertutup kemungkinan dia ini akan balik arah lagi di seputaran misalnya 1.07250 karena hari ini akan ada news inflasi IHK. Oleh karena itu bisa saja hasil dari IHK itu membuat dia balik arah. Ya karena kalau kita lihat di sini masuk pasar Amerika dia tuh masih turun terus nih. Ya pasar Eropa dia turun terus. Nah, yang saya takutkan di pasar Amerika dia balik arah ke atas. Oleh karena itu inilah batas harian yang ingin saya sampaikan. Saya membuat analisa bahwa dia ini akan mencoba turun minimal sampai di 1.06746, tapi tidak tertutup kemungkinan dia juga bisa turun melewati batasan ini di seputaran 1.06636. Dan apabila terjadi pembalikan arah, dia bisa naik minimal sampai di 1.075.07250. Oke rekan trader semuanya, demikianlah Euro USD. Sekarang kita masuk di pound sterling. Bagaimanakah pergerakan pound sterling? Pergerakan pound sterling pada saat ini rekan trader bisa lihat dengan jelas bahwa pound sterling memiliki tendensi yang kuat pada hari ini adalah bearish. Kita udah tahu ya, bearish pada hari ini dengan rentang harian dari 1.21403 sampai 1.21871. Kekuatan bearish ini masih sangat kuat walaupun sekarang ini terjadi kenaikan ya. Kalau saya lihat rekan trader, kenaikan dia ini sudah sampai di batas yang paling maksimal. Kalaupun dia masih naik lagi, saya bisa membuat bahwa dia akan naik itu sampai di 1.21825 ya. Dan siap-siap terjadi pelemahan. Pelemahan ini bisa saja terjadi sampai level paling terendah ya, apalagi nanti kalau ada news di seputaran 1.21126. Nah, inilah pergerakan yang terjadi pada pound sterling Uncle Sam dolar. Selanjutnya rekan trader, kita masuk di aset selanjutnya di gold. Bagaimanakah pergerakan gold pada saat ini? Pergerakan gold pada saat ini rekan trader bisa lihat bahwa gold memiliki tendensi yang sangat kuat pada hari ini, lebih banyak bearish walaupun terus terang dia wait and see menurut saya ya. Memang benar dia bearish tapi dia akan masih wait and see menurut saya. Oke, kita bisa lihat sekarang ya, walaupun bearish sekarang dia masih memiliki tanda-tanda untuk mengalami kenaikan ya. Saya bisa bilang bahwa dia ini masih bisa mengalami kenaikan. Paling maksimal itu dia akan mencoba sampai di level 1914.76. Dan apabila terjadi penurunan, menurut analisa saya dia akan mencoba sampai level terendah ini di seputaran sini rekan trader ya. Oh, seputaran sini oke. Sorry. Sini ya, 1893.77. Jadi dari 1893 sampai 1914 adalah rentang harian yang akan dicoba oleh gold pada hari ini. Saya berpikir rekan trader ya, kalau menurut analisa saya gold ini dia masih bisa saja naik, kalaupun naik nggak terlalu jauh ya, mungkin sampai di 1914.76. Setelah itu dia mengalami pembalikan arah. Untuk naik lebih tinggi lagi, kayaknya saya berpikir kalau naik lebih tinggi lagi misalnya sampai di level sini ya. Oke, 1920 menurut saya belum sampai saatnya mungkin ya. Nanti tunggu setelah nilai inflasi IHK dikeluarkan dulu baru dia bisa seperti kayak gitu, kita akan lihat ya. Tapi prinsipnya dia akan bergerak antara 1914.76 sampai nilai terendah di 1893.77. Oke rekan trader, bagaimanakah mata uang lainnya di USD Yen Jepang? Pergerakan dari USD Yen Jepang kita bisa lihat dengan jelas pada saat ini adalah sebagai berikut rekan trader. Untuk USD Yen Jepang pergerakannya bisa dilihat. Pergerakan USD Yen Jepang pada hari ini memiliki tendensi yang sangat kuat untuk bullish. Kita akan lihat seberapa besar bullish yang akan terjadi pada hari ini.
Kalau kita lihat di sini rekan trader, bullishnya ini dia akan mencoba sampai level yang paling tertinggi di seputaran 134.708 ya. Tapi pada momen sekarang ini dia masih akan mengalami pelemahan. Saya bisa bilang bahwa dia akan melemah itu minimal ya. Dia akan mencoba sampai di level 133.093. Tapi harap diperhatikan nanti informasi atau news yang terjadi nanti setelah IHK. Kalau news yang terjadi tidak tertutup kemungkinan dia bisa turun sampai ke 132.777. Oleh karena itu mari kita ambil pergerakannya. Menurut analisis saya dia akan coba naik sampai level paling teratas ya 133.093 sampai 134.708. Tapi tidak tertutup kemungkinan dia bisa turun juga sampai level yang paling terendah di seputaran 132.777 ya. Oke, rekan trader semuanya. Rekan trader, demikianlah analisa kita pada hari ini. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Akhir kata saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.